Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lao She. Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Sebelum saya mulai, saya mau sharing sedikit dulu mengenai hidup saya pribadi. Saya bukan pendeta, saya ibadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya kerja sebagai konsultan keuangan. Saya jual produk asuransi namanya Allianz. Kalau ada yang tertarik mau tanya-tanya silahkan. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu, silahkan subscribe ke saya punya channel YouTube sama IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Oke, hari ini saya mau bahas topik judulnya adalah membangun dan menghancurkan. Membangun dan menghancurkan. Kita lihat ayat di Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1. Ini ayatnya bilang gini, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini terjemahannya kurang tepat. Kalau bahasa Inggrisnya bilang lebih jelas nih, setiap wanita yang bijaksana membangun rumahnya sendiri, ada kata setiap. Jadi orangnya bukan cuma satu, ada banyak. Setiap dari kita bisa menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang bodoh. Ini pilihan kita. Menjadi bijak atau menjadi bodoh adalah pilihan kita. Kalau kita percaya Yesus, kita sudah menjadi orang Kristen. Yesus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Tetapi kita bisa pilih buat kita nggak mau pakai. Sama kayak misalnya kita punya mobil di rumah, tapi kita pilih buat kita kemana-mana naik angkot. Bisa nggak? Bisa. Tuhan sudah menjadi hikmat bagi kita, tapi kita bisa pilih buat kita nggak mau pakai. Seringkali kita nggak pakai. Saya pun suka melakukan hal yang sama. Saya banyak melakukan hal-hal dengan hikmat saya sendiri dan akhirnya saya gagal. Padahal kalau hikmat dari Tuhan sudah pasti berhasil punya, nggak mungkin gagal. Tapi saya menghibur diri dengan seperti ini nih. Saya selalu bilang, pada hari yang baik kita mendapatkan kebahagiaan. Pada hari yang kurang baik kita mendapatkan pengalaman. Tetapi di dalam setiap hal mengucap syukurlah. Jadi mau dapat kejadian baik, kejadian kurang baik, kita bersyukur. Buat apa ya? Ini buat kesehatan jiwa kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang diberkati. Tuhan tetap baik walaupun kita mengalami kejadian yang buruk. Tuhan tetap baik. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi yang soal hikmat. Tuhan Yesus itu sudah menjadi hikmat bagi kita. Sudah menjadi hikmat. Tetapi kita bisa pilih buat kita nggak mau pakai. Nah sebetulnya buat apa sih hikmat ini? Buat kita memiliki masa depan yang baik. Kalau kita bekerja, kalau kita punya bisnis, kita mau maju tentu saja. Nah kita butuh yang namanya hikmat. Tentu saja kalau kita mau berhasil kita butuh yang namanya hikmat. Kalau kita pikir ya hidup ini nih ya kayak film gitu ya. Dalam 2 jam gitu orang yang nol tahu-tahu jadi pahlawan, jadi orang kaya, jadi apa. Ya hidup nggak kayak begitu. Ini semua ngawur gitu. Yang benar adalah hidup ini kita nggak bisa tiba-tiba aja begini, tiba-tiba aja begitu. Nggak ada. Hidup itu adalah sesuatu yang kita memang harus bangun. Kata kuncinya adalah kata bangun itu. Nah orang itu masalahnya adalah dia seringkali nggak sadar dia hancurin sendiri. Apa yang dihancurin ya apa? Pekerjaannya, bisnisnya, hubungannya, masa depannya semua dihancurin sendiri. Dia hancurin sendiri. Nggak ada yang suruh dia hancurin sendiri. Padahal Tuhan maunya kita membangun. Bangun. Coba pikir dulu nih kata bangun nih. Bangun. Lebih gampang bangun apa hancurin? Lebih gampang hancurin. Bangun lebih susah. Buat bangunin rumah ya, buat bangun rumah yang bagus misalnya ya, paling nggak butuh waktu misalnya katakanlah 6 bulan. Kalau mau bangun ruko sekarang ya, ruko atau rumah gitu ya, biasa kan bikin pondasi lama tuh, harus gali-gali apa segala macam. Sekarang ada yang cepet nih, mereka pakai tiang pancang, tuk 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 tuk, selesai. Bangun sampai ke atas ya katakanlah setahun lah, setahun. Kalau
Bisa lebih cepat lagi 6 bulan bisa, tergantung kita punya kekuatan uang. Tapi buat hancurin, kita mau 1 hari hancur bisa. Gampang banget. Tinggal beli alatnya, hancurin aja, selesai. Kok bisa begitu? Karena membangun sesuatu itu butuh tenaga. Ini ya dunia ya memang kayak begini. Kalau kita mau bangun sesuatu ya kita butuh waktu. Tapi kalau kita mau hancurin ya kita bisa cepet. Nah, hari ini saya mau bahas nih beberapa hal yang kita mungkin secara nggak sadar atau kita sadar, kita lakukan yang menghancurkan kita punya masa depan sendiri. Apa aja? Pertama dan paling vital. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Saya buka ayatnya di Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu atau visi, kalau bahasa Inggris ini lebih jelas nih, tidak ada visi, binasalah orang. Kalau nggak ada visi, nggak ada tujuan, orang binasa. Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya bisnis. Punya nggak kita tujuan? Banyak orang nih ya, mereka kerja, mereka usaha, mereka apa, pikirannya itu cuma sekedar bertahan hidup. Salah nggak? Nggak salah. Awalnya nggak salah. Tapi masih ada kelanjutannya. Untuk kita mau bikin sesuatu ya, supaya bertahan, itu butuh yang namanya visi. Dulu saya pernah nonton satu film ya, judulnya Crazy Rich Asian. Ada satu kutipan ya bagus banget ya menurut saya. Jadi mamanya si cowok itu yang luar biasa kaya, dia bilang begini, dia adalah pengusaha properti yang besar sekali di daerah Asia Tenggara. Dia bilang gini, kita ini mengerti bagaimana caranya membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Nah, ini mesti jadi kita punya pola pikir, kita punya tujuan. Tujuan kita mestinya adalah membangun sesuatu yang bisa bertahan lama, kalau enggak selamanya. Jangan berpikir jangka pendek. Kalau awalnya nih kita lakukan sesuatu karena untuk bertahan hidup nggak ada masalah. Tapi kita mesti punya tujuan jangka panjang. Nggak ada bisnis yang hebat itu nggak punya visi jangka panjangnya. Orang itu nggak ada yang kebetulan kaya. Nggak ada orang kebetulan kaya. Kaya itu sesuatu yang direncanakan. Nggak ada orang yang kebetulan berhasil. Keberhasilan itu sesuatu yang dirancanakan. Nah, untuk kita rencanain pertama kali kita mesti punya yang namanya visi dulu. Tujuan. Kenapa saya melakukan ini? Apa yang mau saya capai? Nanti ke depan saya maunya bagaimana? Nah, ini semua harus kita pikirin. Sedihnya ya nggak banyak orang mikir. Ya jangan heran hidupnya gitu-gitu aja. Jangan heran. Saya lihat orang ya banyak ya, mereka tuh dari generasi ke generasi hidupnya begitu-gitu aja. Gak ada kemajuan. Kenapa bisa begitu? Gak ada visi. Kalau kita lihat ya orang-orang, pemulung. Mereka punya anak. Sudah pemulung mereka punya anak, anaknya banyak. Dikasih makan seadanya, disekolahin seadanya. Ya mereka juga gak jadi apa-apa pas gede. Kenapa bisa begitu? Ini lingkaran setan. Kalau kita mau supaya kita punya anak maju nih ya, kitanya sendiri mungkin susah maju lah. Tapi kalau kita berharap anak kita maju ya kita harus pikirin cara. Kasih pendidikan yang bagus, kasih makanan bergizi supaya otaknya berkembang. Ajarin segala macam hal yang kita tahu. Saya kalau misalnya saya jadi tukang becak, contoh ya, saya jadi tukang becak gitu ya. Saya nggak akan bilang begini sama anak saya, nah nanti kamu harus menjadi
tukang beca yang lebih kuat lagi dari papa ya. Kalau satu hari papa bisa bawa penumpang 10 kilometer, kamu harus 20 kilometer. Enggak dong. Anak saya masih lebih hebat daripada saya. Minimal dia jadi juragan becak misalnya. Minimal. Atau dia bikin becak online. Itu minimal. Kenapa? Karena orang itu mesti ada kemajuan. Nah, kemajuan ini nggak akan tercapai kalau nggak ada yang namanya visi. Mesti ada satu tujuan di dalam hidup orang. Mesti ada satu tujuan. Apa sih sebetulnya yang mau saya capai? Kalau misalnya kita nggak punya tujuan, ya cuman soal waktu kita bakalan hancur. Saya cerita sedikit ya, saya punya bisnis triplek hancur ya. Tahun 2016, tahun 2015 saya bisnis mebel, furniture, bikin furniture, custom furniture, bikin kitchen set lah, lemari lah gitu-gitulah. 2015 ikut temen, bisnis bareng. 2016 saya bilang sama teman saya, kita harus ekspansi. Jadi jangan cuma kita bikin furniture-nya, kita juga jualan ini. Dia punya bahan bakunya itu triplek. Soalnya kita jadi bisa untung 2 kali lipat nih. Udah tripleknya kita untung, terus furniture-nya kita untung juga. Tapi dia nggak mau. Akhirnya saya kerjain sendiri. Saya kerja sendiri, saya nggak gabung sama dia lagi bisnis furniture. Saya bisnis triplek sendiri. Cukup berhasil. Nah, setelah beberapa lama, setelah 2017 ke atas, saya udah mulai punya duit, lalu pikiran saya mulai kemana-mana. Saya nggak lagi pikir bagaimana saya bisa kembangin bisnis saya, karena waktu itu ada sedikit kendala. Jadi saya pikirlah duit itu saya mau pakai buat investasi tempat-tempat lain. Tapi tempat-tempat lain ini bukan bidang saya. Saya nggak belajar dulu, saya bodoh, akhirnya semua hilangnya jeblok, semua duitnya jeblok. Saya hilang duit banyak. Semua karena kebodohan saya. Saya tidak pegang tujuan. Seandainya saya kuat di dalam tujuan saya mau bikin toko triplek, misalnya gudang triplek yang besar, pasti maju. Tapi fokus saya berubah, tujuan saya berubah. Dan ke tempat-tempat yang saya tidak mengerti. Dan akhirnya saya bayar harga. Nah, banyak orang lakukan ini. Akibatnya apa? Ya nggak ada yang jadi, nggak ada yang berhasil. Dulu ya, kita tahun berapa ya, 70-an kali apa 80-an, saya nggak tahu persis ya. Ada satu toko di Glodok jualan barang-barang teknik. Nggak banyak yang tahu. Sekarang kita taunya namanya Ace Hardware. Cabangnya di mana-mana, gede-gede, orangnya udah luar biasa hebat. Kok bisa demikian? Karena mereka punya tujuan. Kalau mereka kerjanya cuman asal-asalan, nggak ada tujuan, ya nggak bisa. Kita nggak tahu sekarang Ace Hardware. Ace Hardware bahkan menjadi perusahaan yang IPO. Apa itu IPO? IPO itu sahamnya itu diperjualbelikan di umum. Ini semua mulainya dari mana sih? Dari punya tujuan. Anda mau berhasil, punya tujuan. Anda mau gagal, jangan punya tujuan. Nah, hal kedua yang kita sering lakukan, yang kita ngancurin masa depan kita sendiri adalah kita mengucapkan hal-hal negatif terhadap diri kita sendiri, pekerjaan kita, usaha kita, dan sebagainya. Kita buka satu ayat di Amsal 29:18. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, orang tuh seringkali nggak sadar, dia ngutukin masa depannya sendiri, pekerjaannya, usahanya, segala macem. Gimana kabar lu? Aduh, jelek banget gua. Kayaknya nggak bisa bertahan nih. Pekerjaan gimana? Oh, kayaknya gua bakal dipecat nih sebentar lagi nih. Dan sebagainya. Bisnis gimana? Aduh,
sepi banget nih, orderan gak ada segala macem. Ya, itu adalah mengutuki. Terus gimana dong kalau keadaannya jelek? Bilangnya begini nih. Iya, pekerjaan sekarang lagi berat, tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Bisnis sekarang lagi nggak terlalu oke, tapi saya percaya Tuhan tetap akan memelihara bisnis ini. Ini nih yang kita harus ngomong. Ya ngomong, oh gimana pekerjaan? Aduh, udahlah kayaknya mesti siap-siap cari pekerjaan baru. Jangan heran kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jangan heran. Atau keluarga gimana? Oh si inilah beginilah, istri saya beginilah, anak saya begini, aduh gue pusing lah. Kutuki terus. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata kita sangat penting. Kata-kata kita sangat penting. Kalaupun kita merasa takut di dalam hati, kita jangan ngomong. Kalaupun kita merasa khawatir dalam hati, kita jangan ngomong. Kalau misalnya kita merasa kayaknya, aduh, keadaannya udah gawat banget, kita jangan ngomong. Terus gimana dong? Ya ganti kata-kata kita. Waktu Gideon ya, dia lagi bersembunyi dari orang-orang Midian, lalu dia ketemu sama malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan kan ngomong sama dia bukan begini, lu pengecut, ngapain lu? Tapi malaikat Tuhan bilang gini sama dia, hai Gideon pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon pengecut. Tinggal di goa-goa, sembunyi-sembunyi, takut orang Midian datang. Tapi Tuhan bilang sama dia, apa yang menjadi potensi dia. Apa yang menjadi potensi dia. Nah, pertama kali kita harus melihat dulu ada potensi di dalam pekerjaan kita, di dalam kita punya bisnis. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan itu. Kalau kita lihat ada potensi, kita perkatakan potensinya, jangan katakan ketakutan kita, jangan perkatakan kita punya kekhawatiran, jangan perkatakan kita punya stres. Perkatakanlah iman kita. Perkatakanlah kehidupan. Kata-kata kita punya kuasa. Kalau kita bilang hidup, hidup. Kita bilang mati, mati. Jadi, jangan mengutuki kita punya bisnis. Jangan ngutuki kita punya pekerjaan. Jangan ngutuki kita punya customer. Nih customer nih parah banget nih. Beli sedikit, nanya banyak. Bayarnya susah. Jangan. Berkati. Berkati bisnis kita. Tuhan terima kasih, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Tuhan terima kasih, Tuhan kasih bisnis terbaik. Terima kasih Tuhan datangkan customer walaupun belum kelihatan. Tuhan, aku tidak melihat tapi aku percaya bahwa Tuhan sedang memberkati bisnis ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa ya sama istri saya ya setiap malam. Hampir setiap malam lah. Saya gak ada keluhan, saya cuma bilang sama Tuhan terima kasih aja Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berkati. Tuhan mengasihi kami, Tuhan sudah kasih kesehatan, sudah kasih semua yang terbaik. Walaupun ya namanya hidup kadang-kadang kita ketemu masalah ya. Bisnis gagal, hilang duit, apa segala macam, anak sakit dan sebagainya. Kadang-kadang ada kejadian, tapi saya tidak mau melihat itu, saya tidak mau fokus itu. Saya tidak mau mengatakan hal-hal semacam itu. Saya mengatakan hal-hal yang sesuai dengan firman bahwa saya adalah orang yang diberkati, hidup kami baik, kami sehat, kami berkati. Maksudnya kita gak boleh curhat? Boleh, tapi kita harus curhat sama siapa? Pertama sama Tuhan, kedua sama orang yang imannya lebih bagus, supaya dikuatkan. Kalau enggak gimana ya gosip nanti, kita ngomong jelek, orang lain ngomong jelek, saling ngomong jelek, keadaan kita makin jelek. Jangan heran. Jadi kata-kata kita itu sangat penting. Kata-kata kita itu sangat penting, sangat berkuasa.
Firman berkata bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta itu dengan ucapan. Yesus itu tinggal di dalam kita. Artinya kita punya ucapan bisa menjadi sedahsyat ucapannya Tuhan kalau kita percaya. Nah, oleh karena itu kita pakailah kekuatan yang kita punya ini untuk membangun dan bukan menghancurkan. Jangan hancurkan pekerjaan Anda, jangan hancurkan keluarga Anda, jangan hancurkan bisnis Anda, jangan hancurkan masa depan Anda sendiri. Perkatakanlah berkat. Esau sama Yakub itu mereka berusaha mati-matian cuma mendapatkan kata-kata dari bapaknya. Mereka usaha mati-matian. Si Esau pergi berburu, Yakub sampai menipu. Itu cuman buat dapat kata-kata dari bapaknya. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa luar biasanya ini kata-kata ini. Kata-kata berkat apalagi nih, kita bisa berkati diri kita sendiri nih. Tuhan sudah kasih saya kesehatan yang baik, Tuhan sudah kasih saya bisnis yang baik, keluarga yang baik. Ini nih yang kita perlu ngomong nih. Ini yang kita perlu ngomong. Kalau kita mau punya pekerjaan, keluarga, masa depan yang baik. Oke, sebelum saya lanjut ke yang ketiga, kita mau break dulu. Saya mau kasih nomor telepon kalau ada yang mau tanya, mau WhatsApp. Jangan telepon ya, WhatsApp. Silakan WhatsApp ke 081932184218. Yang mau tanya, mau komen, silakan WhatsApp ke 081932184218. Kita break dulu. Oke. Yang ketiga nih yang kita bisa lakukan ya buat menghancurkan kita punya masa depan sendiri adalah tidak sabar. Tidak sabar. Kita lihat ayat ya di Markus 4. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saya di rumah tanam pohon. Ada macam-macam pohon lah, pohon jambu, pohon alpukat, pohon pisang, pohon cabe, ada beberapa macam pohon lah. Saya punya kebun tuh rada berantakan. Nah, dari semua yang saya sebar, semua biji saya sebar, nggak semuanya jadi pohon. Dan dari semua pohon yang tumbuh, nggak semuanya itu berbuah. Sampai sekarang maksudnya ya. Kayak pohon jambu misalnya. Pohon jambu itu saya sudah tanam sudah lama sekali, sudah belasan tahun, baru akhirnya dia mulai berbuah. Kenapa? Ya karena mungkin saya perawatannya kurang. Benar nggak ya belasan tahun? Kira-kira lah, nggak? Ya. Mungkin sekitar 10 tahun kali ya, baru akhirnya berbuah. Lalu pohon pisang saya butuh waktu mungkin sekitar 2 bulanan ya. Mungkin 2-3 bulan lah, baru akhirnya berbuah. Pohon cabai ditanam butuh waktu mungkin sekitar 2-3 bulan, baru akhirnya berbuah. Pohon alpukat sampai sekarang belum berbuah. Semua butuh waktu. Jangan tidak sabar. Kalau kita kerjakan sesuatu, kita punya pekerjaannya, terus kita bilang, oh kapan nih naik gaji ya, kapan kita naik jabatan. Nggak sabar, akan menghancurkan segala sesuatu. Walaupun kita sudah ada di track yang benar, walaupun semua kita yang lakukan sudah benar, tetapi masih butuh yang namanya waktu. Kenapa? Kalau kita kerja nih ya, kita kerja di satu tempat kerja, kita kerjanya bagus. Terus kita baru kerja 3 bulan, sudah pasti nggak akan dipromosi. Kenapa begitu? Karena bos kita perlu lihat apakah nih orang cuman anget-anget tai ayam
atau memang dia serius. Nah, keseriusan orang itu diuji pakai waktu. Kalau misalnya kita lakukan sesuatu secara benar ya. Bulan pertama biasalah, kalau pegawai baru ya bulan pertama rajin banget. Bulan kedua mulai turun, bulan ketiga udah mulai turun. Setelah 1 tahun kita baru tahu, oh nih orang sebenarnya kayak begini. Habis itu kita baru bisa tentukan nih orang sebetulnya kita pantas gak sih kita kasih jabatan bagus apa enggak. Kita pantas gak sih naikin dia gajinya sekian persen apa enggak. Itu tuh. Kalau bagus ya semua juga bisa bagus pas awal. Saya punya pembantu. Awal-awal dia kerja ya, dia rajin sekali. Jadi kalau saya kan punya meja saya kan ada bangkunya gede-gede gitu. Dulu ya kalau dia nyapu, dia ngepel, itu bangkunya satu-satu dia keluarin, dia sapuin, dia pel, habis itu dia masukin lagi ke dalam. Sekarang udah enggak. Kenapa bisa begitu? Dia punya kerajinan kendor. Nah, Firman bilang di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, ini kita mau dilihat nih kendor gak kendor sama kita punya bos, itu butuh yang namanya waktu. Oleh karena itu kita harus bersabar. Sama juga kalau kita bisnis. Kalau kita bisnis, kita mesti sabar. Waktu kita ekspansi bisnis, waktu kita mulai merintis bisnis, kita mesti sabar. Saya dulu buka fotokopi. Fotokopi itu ya saya buka jam 6 pagi. Kadang-kadang jam 5:30 saya udah buka. Saya pagi-pagi berangkat dari rumah jam 5 sampai toko jam 5:30 saya langsung buka tuh. Harapannya apa sih? Orang-orang kalau mau ke sekolah ya sebelum nyampe ke sekolah mereka mungkin butuh sesuatu ya, beli pulpen kah atau fotokopi apalah. Mereka datang dulu ke toko buat belanja. Tutupnya jam 9 malam, kadang jam 10. Saya kerjain selama setahun. Habis itu akhirnya saya nggak kerjain lagi. Kenapa? Karena waktu itu saya pakai 1 orang pegawai. Jadi saya jadi relax. Mestinya bagaimana sih? Mestinya ya kalau saya udah pakai pegawai, saya lebih aktif keluar cari proyek fotokopi. Tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Karena saya tidak sabar, saya males. Ini bisa menimpa siapa saja. Kita tidak boleh lengah jadi orang. Mesti sabar. Kalau bisnis belum ada kemajuan, kita mesti sabar. Pakai cara lain lagi. Sebar brosur kah, apakah? Iklan kah di Instagram kah, apakah? Di Facebook kah? Bagaimana caranya? Lakukan aja terus. Saya jual asuransi. Tapi saya ngurus anak. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya iklan. Gimana caranya? Setiap kali ada posting dari Allianz, saya masukin nomor telepon saya di sana. Dan berhasil deh, saya dapat nasabah dari sana. Tapi saya sabar. Saya lakukan terus, saya konsisten. Lakukan terus. Nah, ingat ya yang kemarin saya ngomong waktu saya bicara soal kesabaran. Kesabaran itu artinya kita melakukan sesuatu karena kita percaya. Kita melakukan sesuatu karena kita percaya. Jadi saya lakukan itu, saya taruh nomor telepon saya di Instagramnya di Allianz. Karena saya percaya ada orang-orang yang akan menjadi nasabah saya. Dan terbukti selama ini dari cara begini saya bisa dapat nasabah 3 orang. Tapi pertama-tama kita mesti punya dulu keyakinan itu bahwa memang Tuhan bisa datangin berkat lewat sini. Dan itu yang saya lakukan dan akhirnya saya dapat. Jadi kita perlu tahu bahwa orang yang gak sabar gak akan memperoleh buah. Sama kayak misalnya kita tanam sesuatu lah. Sudah 2 minggu gak ada lihat tanda apa-apa, lalu kita korek buat kita cek apa yang bakal terjadi. Benihnya mati. Beberapa lama pertama benih ya kalau ada yang ngerti tanam ya. Pertama itu yang paling susah adalah dia mesti pecah dulu. Jadi biji itu ya dibikin sama Tuhan itu ya dia ada lapisan yang keras. Fungsinya apa? Benih itu ya mestinya itu dia itu cara penyebarannya salah satunya adalah dengan kotoran binatang.
Jadi binatang makan buah nih, buah jambu misalnya. Kalau ada yang tahu ya, biji jambu kan keras sekali. Jadi binatang makan jambu, terus pas dia pergi, dia bijinya itu tidak rusak oleh pencernaannya si binatang itu tuh. Tidak rusak, dia keluar sampai ke tanah itu, dia pecah lalu mulai berakar ke bawah. Ini cara kerjanya yang didesain sama Tuhan. Nah, ini semua butuh waktu. Sampai benih itu bisa pecah, lalu keluar akar, itu butuh waktu. Nah, dia berakar mesti cukup dalam dulu, baru dia mulai kuncup ke atas. Ini juga butuh waktu. Dari dia kuncup sampai akhirnya nanti jadi batang, batangnya udah lumayan tinggi, sampai cukup kuat, sampai akhirnya berbunga, habis berbunga terus berbuah, itu semua butuh waktu. Kita harus melakukan semuanya itu dengan satu mentalitas. Satu mentalitas apa? Kita mengharapkan hasil. Kalau kita mengharapkan hasil, kita akan sabar. Walaupun prosesnya sulit, kita akan sabar. Karena kita mengharapkan hasil. Sama kayak misalnya kita, contoh yang gampang lah, kita suka sama satu orang cewek. Kita lihat nih cewek baik lah, apa segala macam, punya kualitas. Ya udah kita kejar, kita PDKT, coba usaha. Belum mau, coba lagi belum mau, coba lagi belum mau, coba lagi belum mau. Lama-lama dia luluh juga. Kenapa bisa demikian? Ya karena kita punya usaha, nggak putus, kita nggak putus asa. Kita sabar. Kita tetap percaya. Nah, demikianlah kalau kita bekerja atau kita berusaha atau masa depan kita. Mungkin selama ini kita pikir, kita udah usaha macam-macam gak ada hasil. Enggak. Asal yang penting kita tetap punya sikap hati yang benar. Jangan menyerah. Sikap hati yang benar. Kalau gagal gimana? Coba lagi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Kalau kita yakin, kita coba lagi, terus-menerus, coba lagi. Saya dalam bisnis sudah gagal berkali-kali. Bukan berkali-kali, udah banyak sekali. Dari dulu waktu saya masih kuliah, sampai saya udah pas lagi kerja pun saya bisnis sendiri. Banyak sekali gagal. Tapi saya gak menyerah. Saya kerjain terus. Ada nggak sukses? Ada. Lebih banyak gagal. Tapi bisa berhasil. Kalau belum berhasil gimana? Coba terus. Jangan nyerah. Sabar. Jangan nyerah. Kalau enggak ya udahlah, hidup kita cuma bakal gitu-gitu doang. Emang kita mau jadi orang hidupnya gitu-gitu doang? Kita tanya, pas sudah mau mati ya. Tanya nih, kenapa? Apa sih yang disesali? Dulu ya nggak berani coba. Ini nggak berani coba, itu nggak berani coba. Pernah gagal, nggak berani coba. Kasian banget. Padahal hidup itu kesempatan. Kadang-kadang nggak kayak jalan tol, nggak lurus terus. Banyak halangan, tapi jangan nyerah. Sabar. Nah, yang terakhir, yang kita biasa suka lakukan buat hancurin masa depan kita sendiri adalah tidak ada perencanaan. Kita lihat di Matius 7. Matius 7 ayat 26-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang tuh ya kadang orang bukan gak tahu. Ini bagus, ini gak bagus, ini oke, ini gak oke. Orang bukan gak tahu. Tapi gak dikerjain.
Orang bukan nggak tahu nih, oh kita jadi orang mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Kalau usaha, kalau pekerjaan supaya maju kita mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Usaha mesti gini, mesti gini, mesti gini, mesti gini, tapi nggak dikerjain, nggak ada perencanaan. Bukan nggak tahu, tapi nggak dikerjain. Saya ingat ya satu kali saya pasang spray salah. Jadi spray kan ranjang saya kan ukurannya 180 meter kali 1,8 meter kali 2 meter. Spraynya kebalik. Jadi akibatnya jadi spraynya itu jadi melebar gitu. Jadi panjangnya tingginya nggak cukup, tapi lebih lebar. Tadinya saya pikir saya mau cuek aja lah, udah biarin aja lah. Soalnya pasang spray sendiri repot juga kali ya. Saya kan jarang gitu kerjain beginian. Tapi saya pikir nggak bisa, ini nggak bisa. Saya mesti beresin. Ya udah saya buka, saya pasang ulang nih. Orang itu bukan nggak tahu dia mesti gimana. Seringkali orang itu nggak mau lakukan. Nggak ada perencanaan dalam hidup. Jadi, ya udahlah besok gimana aja lah. Saya punya satu langganan bubur di komplek. Buburnya itu setiap pagi ya sekitar jam 7 pagi dia lewat rumah saya. Saya nggak tahu dia mulai jualan jam berapa, saya rasa mungkin sekitar jam 6 lah. Saya tanya sama dia, satu hari laku berapa? Dia bilang sekitar 30 mangkok. Mungkin paling banyak 50 mangkok. Bayangkan kalau dia mulai jualan jam 6, dia masaknya lebih pagi lagi jam 4. Belanjanya saya nggak tahu kapan. Jadi kalau misalnya dia siap-siap katakanlah jam 4 pagi lah, terus dia mulai jualan jam 6 pagi. Selesai jualan katakanlah jam 8 pagi. Terus dia tidur, dia nggak mau bangun lagi. Dia nggak belanja. Bisa nggak? Nggak bisa. Mesti ada sesuatu yang dia lakukan, dan yang dia lakukan ini perlu perencanaan. Kalau kita mau berhasil dalam hidup, kita butuh yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu artinya dikerjain, bukan nggak dikerjain. Kalau kita mau berhasil, kita mesti melakukan sesuatu. Ada satu cerita nyata ya, saya dengar. Ada 2 orang petani ya ketemu sama 1 orang ya, kalau nggak salah. Saya lupa ceritanya. Oh bukan. Ada 1 orang petani, dia ketemu sama 1 orang. Dia bilang gini, kalau kamu kasih saya duit, berapa dolar, saya akan kasih kamu nasihat yang bagus. Oke. Jadi bayarlah. Terus dari gitu orangnya bilang begini, jangan tunda apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Itu doang tuh nasihatnya tuh. Jangan tunda apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan tunda. Jadi apa yang dilakukan sama petani itu, dia pulang ke rumah, dia beresin dia punya tanaman. Dia masukin ke dalam rumah kaca. Ternyata malam itu ada badai. Jadi tetangga-tetangga dia yang tanamannya semuanya ada di luar rumah kaca, semuanya rusak. Dia yang udah dapat begitu nasihat, dia kerjain, selamat. Nah, orang tuh mesti punya perencanaan dan mesti dikerjain. Kalau dia mau berhasil. Kalau dia nggak mau berhasil, kalau dia mau hancur, ya udah biarin aja. Pasti bakal hancur. Tapi kalau misalnya dia mau berhasil, dia mesti lakukan sesuatu. Ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Jadi ibaratnya nih ya, kalau misalnya kita mau punya air yang banyak ya, kita mau nampung hujan, kita mesti siapin wadah. Perencanaan kita adalah wadah kita. Kalau enggak ya jangan harap ada keberhasilan. Kalau kita mau berhasil ya kita mesti lakukan sesuatu. Orang tuh ya selama pandemi ini ya sering banget ya ngomong sama saya begini, sering banget. Saya minta dicarikan pekerjaan, sering banget. Saya minta carikan pekerjaan. Saya bilang ngapain cari pekerjaan? Udah mulai aja sesuatu. Jual aja makanan. Kenapa orang gak lakukan? Saya gak tahu.
Terus terang. Jadi ada orang yang nggak dapat kerjaan, ya udah mereka tunggu aja terus. Saya nggak tahu mereka hidup gimana, saya nggak tanya. Tapi ini bukan firman. Kita ini bukan korban. Kita ini adalah orang Kristen. Kalau ada yang ingat ya, saya punya sharing ya minggu lalu ya. Saya bilang kita ini bukan orang biasa. Kita lebih hebat daripada orang-orang paling kaya di dunia sekalipun, karena kita punya Yesus. Derajatnya kita udah beda banget. Kita bukan orang biasa. Kita nggak harus hidup kayak orang biasa. Kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah anak Allah, orang-orang yang luar biasa. Jadi jangan berpikir kalau kita ini orang payah, lemah, dan sebagainya. Enggak, kita ini orang yang luar biasa. Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi mentalitas kita perlu diubah dulu. Saya bukan seorang korban. Saya adalah seorang yang lebih dari pemenang. Itu yang firman bilang. Kalau keadaan menjadi jelek, bukan berarti saya harus menyerah. Ya saya lakukan aja apa yang saya bisa, yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya. Orang jual Indomie aja bisa hebat tuh, warung abnormal tuh. Hebat. Ya. Kenapa kita nggak lakukan? Jual apa kayak nasi uduk kayak, nasi campur kayak, warteg kayak, apa kayak, gorengan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Jangan pasif. Jadilah aktif. Punya rencana, lakukan. Sharing saya sampai sini aja. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama, jangan lupa follow saya punya YouTube sama IG, Kelimpahan Alkitabiah. Kedua, saya mau kasih tahu kalau acara ini adalah acara yang disponsori. Artinya ada orang yang kasih duit, karena ini kan semua perlu biaya ya. Kalau ada yang terberkati dan mau menabur kepada acara ini, silakan kontak ke saya. Nomor teleponnya 081932184218. Kalau ada yang mau tanya, mau bantuan doa, silakan kontak juga. Lalu yang ketiga, saya punya buku rohani, saya bikin sendiri, tapi bentuknya PDF. Kalau ada yang mau, silakan WhatsApp ke saya, ntar saya kirim pakai WhatsApp. Berikutnya, saya mau dukung orang-orang yang bisnis. Jadi kalau orang-orang di sini, mereka punya produk, mereka mau minta saya iklanin, saya kasih iklan gratis. Ini ada satu orang, dia punya produk kue bulan. Dia punya kue bulan, dia minta saya iklanin. Jadi kalau ada yang tertarik kue bulan, silakan kontak saya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Kue bulan tahu ya, yang itu yang satu kotak isi 4 biji. Terus saya kasih pengumuman lagi, setiap hari Jumat saya ada Zoom. Zoom-nya itu ngomongin soal hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang berbau keuangan, umum. Jadi kalau ada yang mau ikut silakan WhatsApp saya, ntar saya masukin ke grup. Apalagi ya? Terakhir, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal produk saya jual asuransi, silakan kontak ke saya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.